هیچ مذاکره‌ای نیست. ما قرار هست که با طرف پاکستانی به عنوان میانجی گفتگویی داشته باشیم راجع به مختصات تفاهمی که مد نظر ماست. و اون تفاهم چیست؟ تفاهم متمرکز هست بر خاتمه جنگ. ما در رابطه با موضوع هسته‌ای خب در دوره ریاست جمهوری جدید آمریکا تو این یک سال و نیم بارها صحبت کردیم. 2 بار بعد از صحبت‌های ما در حین صحبت اونها تجاوز نظامی داشتن به ایران. الان هم مشخص هست که جدی نیستند. هم در مورد بحث رفع تحریم، ببینید شما نمیتونید ادعا بکنید که من همه تحریم ها رو بر میدارم، همزمان تحریم ها رو تشدید بکنید، بدتر از اون شما مرتکب دزدی دریایی بشید. Amerika Serikat dan Iran tidak kunjung menemukan titik temu untuk negosiasi lanjutan. Hal ini membuat pejabat senior di militer Iran memperkirakan pertempuran besar antara negara-negara itu bisa saja terjadi. Amerika Serikat dan Iran tidak kunjung menemukan titik temu untuk negosiasi lanjutan. Situasi ini membuat negeri Paman Sam dan sekutu dekatnya Israel siap kembali menggempur negara Timur Tengah itu. Pejabat senior di militer Iran, Muhammad Jafar Asadi memperkirakan pertempuran besar antara negara-negara itu bisa saja terjadi. Asadi bahkan menyebut bukti sudah menunjukkan bahwa Amerika Serikat tidak berkomitmen terhadap perjanjian apapun. Sebelumnya Amerika Serikat dan Iran sempat menggelar perundingan damai di Islamabad, Pakistan pada pekan kedua April. Namun negosiasi ini berakhir buntu karena Amerika Serikat ingin Iran mengakhiri program nuklir dan menyerahkan uranium yang diperkaya, tetapi Teheran menolak mentah-mentah. Ya, tidak hanya memiliki kekuatan militer, Iran juga memiliki pegunungan tinggi, lembah sempit, dan gurun pasir bercuaca ekstrim. Ya, bentangan alam itu menjadi kekuatan sekaligus perisai utama Iran dalam menghadapi serangan musuh. Tidak heran jika Iran ditakuti siapapun yang berniat untuk menyerang. Tidak mudah menyerang Iran. Digempur Amerika dan Israel sejak 28 Februari, Iran tak juga luluh lantah. Selain didukung kekuatan dan fasilitas militer, salah satunya rudal balistik, kondisi geografis Iran juga turut menjadi kekuatan utama. Kombinasi pegunungan tinggi, bentangan gurun, serta medan yang kompleks membuat Iran susah ditembus pasukan musuh. Secara letak geografis di barat laut dan tenggara, Iran dipagari pegunungan Zagros. Sementara di utara, menjulang pegunungan Alborz dengan ketinggian rata-rata 4 hingga 6.000 meter, pegunungan di Iran memiliki lembah yang sempit, lembah yang sulit ditembus berbagai kendaraan musuh. Selain bentangan pegunungan bagian tengah, Iran juga didominasi gurun luas seperti Das-e-Kafir dan Das-e-Illit. Gurun luas dengan suhu ekstrim dapat menghambat pergerakan pasukan dalam jumlah besar sehingga keberadaan mereka sudah dideteksi. Tak hanya gurun dan gunung, di bagian utara terbentang Laut Kaspia, sementara di selatan Iran memiliki teluk terkenal bernama Teluk Persia. Teluk ini tersimpan 62% minyak dunia. Selain itu, dari Teluk Persia, Iran juga melancarkan berbagai serangan terhadap pangkalan militer Amerika Serikat. Pejuang Hizbullah juga melakukan serangan menggunakan drone ke pasukan Zionis Israel. Serangan ini terus dilakukan oleh pejuang Hizbullah di Balat, Lebanon Selatan untuk mengusir pasukan Zionis Israel. Serangan ini menargetkan pasukan Zionis Israel yang mencoba memasuki dan menduduki Lebanon Selatan. Pada serangan ini belum diketahui berapa korban jiwa yang dialami oleh Zionis Israel. Pemirsa, aksi tak terpuji dilakukan pemukim Israel. Ya, dengan sengaja dirinya meludah di pintu katedral di Yerusalem.
Aksi tidak terpuji ini diduga dilakukan pemukim Israel. Dengan sadar dan sengaja, pria bertopi ini meludah di depan pintu katedral di Yerusalem. Tidak hanya meludah, sambil melihat ke arah kamera pengawas, pria ini sengaja memasukkan jari dengan simbol tertentu. Video aksi tidak terpuji ini beredar luas di media sosial dan memicu keprihatinan publik. Aksi ini dinilai tidak menghargai tempat ibadah dan berpotensi menimbulkan terjadinya bentrok antar umat beragama. Pejabat Departemen Pertahanan Amerika Serikat mengungkap serangan Amerika Serikat di Iran sejak akhir Februari lalu telah menelan biaya hingga 25 miliar dolar Amerika atau setara sekitar 432,5 triliun rupiah. Ini merupakan pengungkapan untuk pertama kalinya dana perang di Iran oleh pejabat publik di Amerika Serikat. Jules Harsh yang sedang menjalankan tugas sebagai pengawas keuangan mengatakan kepada anggota Komite Angkatan Bersenjata DPR Amerika Serikat bahwa sebagian besar dana tersebut digunakan untuk amunisi. Namun Jules Harsh tidak merinci poin-poin apa saja yang termasuk dalam perkiraan biaya yang telah digunakan tersebut. Selain itu juga tidak diungkapkan apakah angka tersebut juga memperhitungkan biaya yang diproyeksikan untuk rekonstruksi dan perbaikan infrastruktur di pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah yang rusak akibat perang dengan Iran. Selain itu juga masih belum jelas metode perhitungan yang dilakukan oleh Pentagon hingga merilis angka 25 miliar dolar Amerika sebagai biaya yang telah dikeluarkan untuk perang di Iran. Hal itu mengingat pernyataan seorang sumber pada pekan lalu yang menyebut Amerika Serikat telah menghabiskan dana setidaknya 11,3 miliar dolar Amerika pada 6 hari pertama perang di Iran. Pemirsa, kapal induk terbesar di dunia milik Amerika Serikat USS Gerald R. Ford akan segera kembali ke pangkalannya di Virginia. Kepulangan ini menandai berakhirnya masa penugasan bersejarah selama lebih dari 300 hari di Timur Tengah. Kapal induk terbesar di dunia milik Amerika Serikat USS Gerald R. Ford akan segera kembali ke pangkalannya di Virginia, Amerika Serikat. Kepulangan ini menandai berakhirnya masa penugasan bersejarah selama lebih dari 300 hari di Timur Tengah. Kepergian USS Gerald Ford akan meninggalkan 2 kapal induk Amerika, USS George H.W. Bush dan USS Abraham Lincoln di Laut Arab. Sebelumnya, Komando Pusat Amerika Serikat menyatakan untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, 3 kapal induk AS beroperasi secara bersamaan di Timur Tengah. Didampingi sayap udara kapal induk mereka, ketiga kapal induk tersebut mencakup lebih dari 200 pesawat dan 15.000 pelaut dan marinir. Selain itu, USS Gerald R. Ford menjalani perbaikan setelah mengalami kerusakan akibat kebakaran di ruang cuci yang melukai beberapa pelaut karena menghirup asap. Anda kembali di Sindo Today, pemirsa. Sedikitnya 16 pangkalan militer milik Amerika Serikat di Timur Tengah dilaporkan hancur akibat serangan Iran selama perang 40 hari sebelum gencatan senjata 7 April lalu. Ya, kerusakan sebagian besar pangkalan militer tersebut termasuk diantaranya adalah aset-aset mahal milik Amerika Serikat. This is now a once bustling American microcity in the desert. Dilansir dari media Amerika Serikat, CNN melakukan investigasi terkait serangan Iran terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di 8 negara Timur Tengah. Dampak serangan rudal balistik milik Iran dilaporkan mengalami kerusakan berat hingga tidak lagi berfungsi. Perang antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel pecah sejak 28 Februari 2026. Serangan Iran di 16 pangkalan Amerika Serikat ini menyerang aset bernilai tinggi seperti radar canggih, infrastruktur komunikasi, dan pesawat militer Amerika Serikat. Pada serangan ini juga Amerika Serikat menuding Iran memanfaatkan satelit mata-mata buatan Cina TEE-018 untuk memantau dan mengarahkan serangan presisi drone serta rudal ke pangkalan Amerika Serikat.